Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Shalom sahabat Alpetra Ministry, selamat malam ya, karena ini saya membuatnya pada malam hari. Dan ya ini hanyalah sebagai, mungkin bagi Anda yang sedang menonton, sebagai membantu merenungkan firman Tuhan sebelum Anda beristirahat dan tidur, dan sebelum Anda berdoa untuk bersyukur pada hari ini, dan juga berdoa untuk esok hari. Selain sedang Tuhan, tentunya pertolongan kita datang hanya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tak pernah meninggalkan semua ciptaannya. Sahabat Alpetra yang kasih Tuhan, tahun baru ini ya tentunya kita juga ingin ada pemulihan ya dari tahun yang sebelumnya, atau ada yang lebih baiklah dari tahun yang lalu. Jadi saya akan membahas tentang bagaimanakah kita bisa berharap ya kepada Allah di tahun yang baru ini, dengan yakin dan percaya bahwa Allah kita akan memulihkan umatnya. Allah akan memulihkan keadaan Anda dan saya. Saudara yang sedang Tuhan Yesus Kristus, ini masih dalam suasana Natal ya. Biasanya kalau masih Januari masih bisa dibilang masih bulan-bulan Natal ya. Dan ini juga baru minggu pertama ya dari bulan Januari tahun 2023. Sobat Alpetra Ministry, saya ingin mengajak kita yakin dan percaya bahwa pergumulan hidup itu wajar saja ya. Pergumulan hidup itu adalah warna dari setiap orang, mau siapapun dia ya, pasti ada pergumulan hidupnya. Dan bagaimanakah Tuhan akan memulihkan setiap kita yang percaya kepada karya keselamatan dalam Kristus. Yang pertama, tentunya saya ingin mengajak kita mendasarinya dengan firman Tuhan ya. Saya ingin mengajak kita membaca dari Alkitab. Kalau mungkin Sobat Alpetra sekarang lagi dekatnya ada Alkitab nih, ambil aja, kita baca sama-sama ya. Kalau lagi nonton di YouTube terus mungkin HP-nya sambil baca Alkitab ya, ya udah saya bacakan ya. Dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Sobat Alpetra, saya akan membacakan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai kau." Ya, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sampai segitu dulu ya firman Tuhan yang kita baca. Wah, luar biasa ya, sangat puas sekali ini. Kalau Sobat Alpetra senang, cinta sama Tuhan, membaca firman Tuhan juga menjadi suatu hobi. Wah, jadi baca Alkitab ini pasti akan, wah ini maksudnya gimana ya? Oh, ini maksud Tuhan kepada saya sekarang apa ya? Wah, itu ya, itu luar biasa sekali dalam firman Tuhan.
Nah, sahabat Petra Misti yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jauh sebelum Nabi Yesaya di Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi ya, menyampaikan nubuatan dari Allah kepada Ahas, Raja Yehuda saat itu, mengenai kabar keselamatan, kabar sukacita mengenai Immanuel. Jadi sebenarnya Allah sudah menegaskan bahwa antara manusia dan Allah itu akan dipulihkan, walaupun sudah mengerti, dipahami bahwa sejak semulanya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15, bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Dan itu sudah yang mau tidak mau itu adalah dosa warisan. Dan kita, setiap manusia yang sekarang ini ada, baik yang baru lahir sekalipun, sudah dalam keadaan dosa. Dan dosa itu yang memisahkan antara saya, Anda dengan Allah kita. Sobat Petra, pemulihan itu adalah janji Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian ya, bahwa si iblis itu nanti akan diremukkan, akan dihancurkan. Di bawah kaki siapa? Di bawah kaki sang juru selamat kita, yaitu siapa? Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saya tidak akan pernah bosan-bosan. Buat Anda yang saat ini masih ragu nih, ini Tuhan Yesus ini Tuhan bukan? Percaya saudara, Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan, dia Allah, dia tidak berdosa sedikit pun. Dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda masih ragu sama Tuhan Yesus, Anda berarti ragu sama Allah. Iya kan? Allah itu penuh kuasa. Kalau Allah penuh kuasa, dia mau jadi manusia, mau jadi apapun, menjelma sebagai apapun, itulah kekuasaan Allah. Jadi nggak usah diragukan lagi. Dan ini betul-betul Yesus Kristus Tuhan yang lahir, bahkan terus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga untuk keselamatan kita, supaya kita yang tadinya terpisah dengan Tuhan dapat didamaikan dan dapat bersama-sama kembali dengan Tuhan di surga. Nah, pemulihan Allah dalam menyelamatkan manusia dari dosa ini sangatlah penting sekali. Saya ingin kita melihat bagaimanakah Daud ya di dalam Mazmur pasal 80, Mazmur 80 ya. Mungkin ini juga bisa disimak nanti sama Sobat Petra Ministry ya. Di dalam Mazmur 80, ini Mazmur ya sangat baik ya. Semua juga baik. Semua penonton tidak ada yang tidak baik. Nah, di dalam Mazmur 80 itu ceritakan bagaimana sebetulnya Daud memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupannya dan bahkan bangsa Israel saat itu ya. Ya, kita minta pemulihan sama Tuhan bersama-sama, dan kita minta supaya Tuhan mengulurkan tangannya. Kalau Daud tuh menganggap bahwa Allah itu juga sebagai gembalanya ya. Jadi ya, pasanglah telinga, ya Tuhan pasanglah telingamu, sinarilah aku dengan wajahmu gitu ya, karena puitis kalau dalam Mazmur Daud ya. Dan Nabi Yesaya pun mengatakan hal yang serupa, ya Tuhan sendirikanlah telingamu, apakah kurang panjang tanganmu untuk mendengarkan keluhan kami ya. Dan kita saat ini di tahun yang baru, kita juga boleh berhak minta kepada Tuhan pemulihan hidup kita dari yang tahun 2022 kemarin mungkin agak bagaimana ya, dan butuh pemulihan, baik kesehatan Anda, baik dalam hal ekonomi, dalam hal apapun. Ayo datang sama Tuhan, minta pemulihan sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan dasari dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita sebetulnya sekalipun kita berdosa. Malah Allah sendiri yang mengupayakan supaya kita bisa bersama-sama kembali dengan Dia, karena usaha kita tidak bisa untuk bisa sama-sama kembali dengan Allah di surga yang kudus dan suci, sebab Allah adalah kudus, Allah adalah suci. Maka dari itu, dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi dosa saya dan Anda, kita bisa kembali bersama-sama dipulihkan dan bersama-sama dengan Allah di surga. Saudara yang ke dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Sebagai seorang yang terpanggil menjadi milik Kristus, pemulihan pasti akan terjadi. Baik dalam kitab Yesaya maupun dalam kitab Mazmur, bahwa Allah dengan kalimatnya Immanuel itu ya, yang menyatakan bahwa Allah itu
ada bersama kita. Immanuel, Allah bersama kita. Dan hal ini di dalam perjanjian baru ditegaskan kembali di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa pemulihan akan terjadi karena Immanuel. Ya, kalau baca di Yohanes 1 ayat 14, dan kalau saudara baca di dalam perjanjian baru di kitab Injil Matius, Markus atau Lukas, saudara akan menemukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ini penggenapan dari nubuatan di zaman perjanjian lama, baik Yesaya, Daud maupun nabi-nabi yang lainnya, yang semuanya itu menubuatkan tentang karya keselamatan Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada hari ini ketika Anda menonton, Anda membutuhkan pemulihan dari Tuhan, ayo datang sama Tuhan Yesus, berdoa sungguh-sungguh, bertobat, minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta Roh Kudus menguasai hidupmu, dan pegang Immanuel, Allah beserta kita. Pemulihan akan terjadi bagi Anda. Saudara yang dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, bagi yang belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hari ini, tahun baru ini, buka hatimu, biarkan ada sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, sebab Immanuel. Shalom sahabat Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.